Halo teman-teman Gen Z yang lagi nonton YouTube Sahati TV Official. Selamat datang di konten podcast Gen Z Corner bareng aku Davi, konten kreator Sahati. Dan di episode pertama ini aku sudah bersama seorang narasumber entrepreneur F&B yang keren banget dan akan kita bahas dan kulik sama-sama tentang berbagai macam hal tentang F&B. Langsung saja bareng narasumber aku, Kakak Panca, seorang entrepreneur F&B. Gimana kabarnya Kak Panca? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Lebih baik katanya? Baik ya? Baik. Alhamdulillah kalau baiknya. Oke, Kakak Panca ini adalah seorang entrepreneur F&B. Yes. Pertanyaan pertama untuk Kakak Panca mungkin menurut Kakak dari perspektif entrepreneur F&B ini, perkembangan F&B belakangan ini tuh kayak gimana sih? Ya kalau kita bicara soal F&B itu kan sepanjang manusia hidup kan pasti butuh makan. Jadi bisa sebelum gini kan. Hanya orang F&B di luar sana. Jadi hanya memang kalau dari yang saya alami dari saya kebetulan mulai F&B itu setelah pandemi. Jadi pandemi itu merubah pola cara orang untuk menikmati atau berkunjung ke restoran. Jadi yang kalau saya setelah COVID itu orang lebih lari itu yang lebih ke seni outdoor. Jadi kalau karena dulu kita malas scan QR code yang peduli lindungi, kalau masuk mall kan malas, karena requirement-nya panjang banget, harus ada tes COVID dan sebagainya. Nah, saya bikin salon itu tempat yang terbuka saja. Jadi kalau untuk outdoor ya itu nggak banyak requirement dan itu ternyata ya orang sekarang itu lebih nyaman pergi F&B itu yang konsepnya open space, jadi cuma pohon di luar sambil smoking, tempatnya adem ya cukup. Jadi itu yang saya lihat yang sangat terasa itu sangat bisa ini. Apalagi mungkin sekarang kan kalau perkembangan tren F&B, orang mungkin dari restoran mungkin lebih banyak untuk yang order online kan. Persis. Ya, lebih banyak orang order online yang pembayaran yang lebih praktis ya. Betul. Jadi makanya orang bisa di rumah itu kelihatan nggak punya bisnis restoran, jadi sendiri melakukan F&B. Dalam ini itu ada Gojek dan lain-lain sebagainya. Sangat membantu ya. Yes. Nah, kalau kakak sendiri di bisnis F&B ini persisnya jualannya apa sih sebenarnya? Saya restoran dan kafe ya. Kebetulan saya segmented itu di restoran, jadi nggak segmented di menu tertentu, tapi masuk ke sebagai restoran. Jadi ada Asiannya, ada Europeannya, ada juga untuk anak muda. Jadi ketika penduduk datang, itu orang bagi bisa order yang dia suka, istrinya beda, anaknya juga beda. Jadi di restoran. International cuisine ya. Tapi ada lokal cuisine. Yes. Nah, di bisnis F&B ini kan kita tahu ya sekarang perkembangan sosial media itu kan lagi marak banget dan tinggi banget loh ya. Nah, di bisnis kakak sendiri ini peran sosial media tuh gimana sih di perkembangan bisnis kakak? Ya saat itu nomor satu malah bukan soal tempatnya dan enaknya, tapi terkenal di online. Jadi emang itulah sosial media sangat menjadi penentu untuk bisnis. Jadi dulu kalau kita bicara bisnis itu harus pertama produknya dulu, lokasinya di mana, promosinya. Jadi sekarang itu nomor satu sosial media itu. Ketika sosial medianya sudah bisa menjangkau orang, sudah viral di mana-mana, itu masalah tempat tuh orang bisa sampai baru 70 orang itu orang datang gitu. Jadi emang power of sosial media itu udah nggak bisa ditawar. Jadi kalau mau berbisnis, sosial media dulu yang dibenerin. Iya. Apalagi sekarang banyak tuh ya yang kayak makanan kaitannya hidden gem gitu ya. Itu kan bisa hidup karena adanya sosial media. Padahal mungkin masuknya susah. Waktu orang datang ke sana, baru buset, ini susah amat nyarinya. Tapi ketika nyampe di sana, ya kalau sesuai ekspektasi, orang nggak akan kecewa. Tapi kalau nggak sesuai, aduh hancur lagi. Iya. Maksudnya itu kan orang di sosial media play with the expectation lah ya. Iya kan. Nah, kita udah ngomongin soal tren F&B kan tadi. Iya. Di tahun ini mungkin kita bisa lihat tren F&B, kita bicara soal minuman mungkin macam-macam, kopi-kopi kekinian gitu kan ya. Menurut kakak, prediksi kakak nih, di tren F&B tahun depan kira-kira bakal kayak gimana? Ya kalau tahun depan sih saya lihat orang masih tetap, karena orang kita kan selalu ya
karena suka gandrungnya Korean dan sebagainya. Kalau di kalangan millennials dan Gen Z ya apa yang lagi tren di televisi yang ditayangin di Korea, Sosmed drama-drama, gitu ya. sosmed lah itu akan jadi tren gitu. Oh iya, Jadi tetap ya. kalau Gen Z itu memang ya ngikutin tren aja. Ketika ada tren lagi, ada ya tren lagi di Korea, ada lagi tren di Singapura atau di mana, pasti orang rame-rame ke situ. Gitu ya. Nah, udah ngomongin tren ngejalanin bisnis F&B, kurang lebih udah berapa lama? Saya mulai after COVID itu berarti sudah 4 tahun. 4 tahunan lah ya. 4 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar lah ya. Iya. Untuk ngebangun F&B, apalagi bisnis F&B, we know it's not an easy business, Indeed, ya kan? iya. What's the challenge and the struggle? Apa tantangan dan struggle yang kakak hadapi selama bangun bisnis ini? Kalau yang nomor satu sih kalau itu ya, kalau konsistensi dari, jadi kalau challenge itu selalu itu dari dalam ya. Jadi bukan pesaing, bukan how to get the customer, tapi nomor satu itu emang how to improve the internals. Jadi mulai dari punya karyawan yang capability-nya, jadi punya ya kalau F&B berarti yang nomor satu adalah chefnya yang paling paling bagus, dan yang kedua itu adalah konsistensi pelayanan dari tim. Jadi ya itu dia. Nah, masalahnya ini itu tadi, kalau sekarang itu kalau kita baru itu rata-rata karyawannya untuk katakanlah yang pelayan gitu kan umumnya yang Gen Z ini. Iya. Gen Z ini terkenal dengan tidak loyal atau suka enggak sering ngeluh kali ya. Sering ngeluh atau apa gitu. Ya baru diajarin sedikit enggak sesuai, aduh capek gitu. Aduh dibentak baru diingetin dikit dibilang gebentak gitu. Aduh cerai tuh bosnya gitu. Jadi itu the most difficult itu adalah itu tadi internal, yaitu karyawan kita sendiri, karena the biggest asset itu kita kan kembali lagi adalah karyawan gitu. Jadi itu yang paling yang lain itu bisa dikalkulate, yang bisa di manage, tapi internalnya itu yang jauh lebih menjadi key sukses di dunia F&B. Yes. Mungkin juga ini kayak salah satu struggle-nya mungkin how to mempertahankan quality dari pelayanan, makanan, konsistensi. Dua itu. Jadi itu kembali tadi. Jadi internalnya itu menjaga quality baik itu foodnya itu sendiri, taste, presentation, dan yang paling itu adalah pelayanan. Orang bisa makanan tidak enak, tapi karena dia suka pelayannya yang ada di situ, dia akan datang terus gitu loh. Oke. Nah, ini kan sekarang mungkin kita sedikit out of topic lah ya. Sekarang ini kan lagi momen demokrasi, kita bakal pilih wali kota baru, momen-momen pilkada, momen-momen tahun politik lah ya. Nah, sebagai entrepreneur F&B, kakak tuh berharap sosok pemimpin yang seperti apa yang kira-kira bisa support kakak punya bisnis ini, support dari segala macam hal yang mungkin bisa menguntungkan kakak mungkin. Ya kalau nomor satu sih ya, kalau dibilang supportnya berarti kan kita kan jualan. Nah, berarti kan nomor satu adalah customer. Ya kalau bisa ya wali kotanya atau pemimpinnya itu ya suka hangout juga. Lah kalau pemimpinnya aja nggak pernah keluar dari rumah, cuma kalau ya masakan rumah, ya kita bisnis kita nggak laku. Jadi nomor satu itu adalah suka cari pemimpin yang ya suka belusukan, suka pergi nongkrong, jadi bersosialisasi dengan luar. Jadi sehingga dengan dia banyak keluar, meeting di luar, pergi, ya kalau kita di wisata kuliner, semua tamunya diarahkan untuk pergi ke restoran, kemudian dia pergi ke restoran, meeting di restoran, itu kan membuat ekonomi jadi berputar. Iya, nah, gitu. Dan jadi, bisnis juga jalan. Juga jalan. Nah, selain yang pertama pasti kan yang kita butuhkan itu adalah environment business dan policy-nya. Nah, gitu. Kebijakan Pemdanya itu ramah dengan investasi, kemudahan urus izin, kemudian infrastrukturnya, jadi jalan-jalan menuju restoran-restoran dan kafe itu semua bagus, rapi, sehingga orang ramah, parkiran aman, karena kan parkiran di bawah Pemda. Jadi ya seperti itu. Jadi environment bisnisnya yang harus ramah terhadap para pengusaha gitu. Jadi semuanya haruslah dibikin nyaman untuk semuanya kan. Harus nyaman. Kalau sudah nyaman, pasti orang betah. Mau kemana-mana pun nyaman betah. Gitu loh. Kalau nyaman pasti betah. Orang yang betah pasti nyaman. Nah, itu dia. Nah, tadi kan kita sudah ngomongin soal nyaman gitu, apalagi soal pemimpin kan. Yes. Kira-kira kakak nih udah ada kisi-kisi belum sih soal pemimpin yang bikin nyaman tuh, kira-kira
siapa kali ya? Iya, kalau saya sih, apalagi kalau kami kan millennials, Gen Z ya, Yap. yang bisa nyaman itu kalau nyambung kan. Ya. Ya, dalam hubungan itu, yang nomor satu itu kenyamanan timbul karena punya communication Komunikasi wise-nya nyambung kalau nyambung. Berarti Ya. apa? Pemimpinnya berarti harus yang bisa nyambung dengan kita. Yang bisa nyambung itu kan ya paling yang sebaya-sebaya kita lah. Iya. Jadi kalau ada millennials yang maju dan dia punya capability, punya experience, punya kualitas yang bagus, ya saya pikir pemimpin millennials itu yang akan mengerti kebutuhan kita para millennials dan Gen Z di bawahnya, dan kebetulan kan pasti anak-anaknya itu bahkan generasi yang lebih di bawah Gen Z lagi. Ya, ada jadi Gen Alpha ketika range perbedaan kita itu nggak terlalu jauh, maka dia akan bisa memahami kita dan kita lebih enak untuk ngobrol. Jadi rasa nyaman itu bisa sampai ke dalam hati. Gitu. Iya, gitu ya. Jadi sosok pemimpin yang bisa mengerti segala kalangan. Iya. Mau yang di atasnya dia, sebaya dia, atau mungkin di bawahnya kayak aku gini ya, yang Gen Z ya. Individual begini kan dia bisa naik ke atas, komunikasi ke atas, dia bisa paham sekali yang di bawah. Apalagi yang sebaya. Itu kan lebih mantap. Tapi kalau terlalu jauh di atas, kita yang di bawah ini ngobrol aja susah, nggak paham. Ada barrier pasti ya. Ada gap yang terlalu jauh gitu loh. Jadi saya sih begitu. Jadi nyaman itu timbul karena apa? Ada nyambung dan mengerti kita, gitu. Anak muda itu kan nyambung dulu gitu. Kalau udah nyambung ngomong apa aja gampang kan? Iya. Gitu. Jadi saya pikir itu yang salah satu untuk gut feeling untuk memilih sesuatu itu tadi. Kira-kira dia nyambung nggak ya dengan saya di pemimpin saya nanti? Dia paham nggak? Apa kebutuhannya kebutuhan kita? Saya. Nah, yang memahami kebutuhan kita itu adalah ya yang sebaya kita. Yang sebaya dan sehati kali ya. Gitu. Selain harus sebaya, selevel harus sehati juga kayaknya. Iya, kalau sudah sehati kan pasti udah nyaman banget, udah nyambung banget tuh. Persis lah ya. Nah, mungkin terakhir deh Kak, sebagai entrepreneur F&B yang juga berkecimpung di dunia F&B ini cukup lama, 4 tahunan lah ya. Mungkin boleh deh sedikit quotes buat aku dan teman-teman Gen Z di luar sana yang nonton video ini. Sedikit quotes untuk teman-teman Gen Z. Mungkin untuk yang mungkin mau mulai bisnis entrepreneur F&B atau apa gitu. Boleh Kak disampaikan? Kalau saya sih mungkin ya nggak ya baru juga, tapi jangan takut untuk memulai sesuatu, manfaatkan kelebihan kalian di Gen Z itu yang paham betul sosial media. It's your power. So use your power to develop yourselves. Gitu. Jadi nice gitu. Jadi saya pikir itu pergunakan ya kelebihan yang sudah dimiliki Gen Z itu yang betul-betul jago di dunia sosmed. Karena sosmed it's almost everything. It's the greatest power of the greatest power, the world, maybe. Greatest tools. Greatest tools. Yes, it's tools. the right word. Nah, keren banget. Thank you buat quote-nya Kak. Keren banget untuk quote-nya. Use your power to develop yourself. Yes, indeed. Bener banget. Nah, teman-teman Gen Z, itu tadi bincang-bincang aku bareng Kakak Panca. Terima kasih Kakak Panca udah mau hadir di episode pertama loh. Episode pertama jangan dari lupa Gen Z Corner. Sehati biar nyaman. Harus tetap sehati biar kita tetap nyaman. Itu dia. Oke, teman-teman penonton YouTube Sehati TV Official, itu tadi bincang-bincang aku sama Kakak Panca. Untuk teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Dan jangan lupa share kemanapun itu di seluruh platform sosial media kalian. Dan thank you, aku Davi, konten kreator Sehati.